Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi bikullil fadaili wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ucapkan rasa syukur ini kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari ini kita diberi sehat jasmani, sehat rohani, sehat. Dan nikmat yang terbesar dalam hidup ini tentunya iman. Oleh karena itu mari kita jaga iman ini sebaik-baiknya sampai nanti kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kalau kita ini bicara iman, kita ingat bensin, pertalite, pertamak. Mobil semahal apapun, sebagus apapun, dia tak akan bisa jalan kalau tanpa adanya bensin, pertamak ataupun pertalite. Maka bensin itulah dia iman. Sebagus apapun handphone yang ada di depan saya ini, semahal apapun harganya, kalau dia tak ada setrum maka tak akan bisa nyala, tak bisa merekam kita ini. Itulah iman. Oleh karena itu, kalau seorang punya hati, ada AC yang bisa mendinginkan hati, itulah iman. Jangan sampai dibiarkan hati itu menjadi panas, karena dia akan keras. Ada masalah dengan iman. Kalau hati kita keras tentu mudah sakit hati. Kalau hati kita keras tentu sering tersinggung, kita sering menyakiti orang lain, kita pelit, kita menjadi nakal, serakah dan sebagainya. Itu ternyata karena hati kita ini panas, maka harus didinginkan. Itulah iman. Maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah, ana bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kita ucapkan dengan bacaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dialah Rasulullah yang menunggu kita di telaga Kausar. Rasul mengakui, ana fatarakum alal haudi, kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim. Aku menunggu kalian itu di telaga Kausar. Jadi kalau telaga Kausar ini sifatnya adalah airnya putih, ma'uhu mithlul labani. Dia ini airnya seperti susu, jadi putih gitu. Kemudian wa akhla minal asli, dan lebih manis daripada madu. Ada orang bilang, Ustadz, saya ini sudah 20 tahun tak makan gula Ustadz. Ternyata kena penyakit diabetes mellitus, ya kan? Padahal yang ada di surga ini mereka bebas penyakit semua. Tak adalah kata diabetes itu, tak adalah kata jantung koroner, tak adalah kolesterol darah tinggi, tak ada, semuanya sehat. Bahkan yang tua-tua itu bisa segar kembali. Jadi kalau ada nenek-nenek tua, keriput, kempong, peot, mukanya lebih serem daripada kuntilanak, masuk, cemplungin ke, jeburin ke telaga Kausar, angkat, mudah kembali. Nah, makanya kalau ada nenek-nenek yang sudah tua nggak boleh di celah-celah. Coba kalau nanti diceburin di telaga Kausar, diangkat kembali, dia akan mudah kembali. Itu telaga Kausar. Jadi Rasul ini ternyata menunggu kita.
Kalau kita ini menunggu feeder datang biasa, menunggu paket biasa datang, COD. Kita mau menunggu saudara datang mengajak jalan-jalan hari Minggu, nonton bioskop SpongeBob biasa. Tapi kalau Rasulullah menunggu kita, ma ana fatorokum. Ini bahasa yang jarang digunakan. Karena menunggu ini artinya Rasul menunggu betul-betul. Betul-betul jangan sampai kaum muslimin ini enggak datang, umatku enggak datang kemari. Itu Rasulullah menunggu kita seperti itu. Maka ana fatorokum. Jadi kalau menunggu biasanya adalah astani, angtadhiru, begitu. Tapi ini tidak. Bahasa yang betul-betul seakan kita bilang mengharap kedatanganmu. Jadi Rasulullah selalu menunggu, berada di Telaga Kausar menunggu kedatangan kita itu. Jadi di situ akhirnya banyak bondong-bondong umat yang sudah masuk surga. Ada umatnya Nabi Musa masuk, umatnya Nabi Isa masuk, umatnya Nabi Nuh masuk, dan masih rasul-rasul yang lain. Dan mereka itu dulu mereka yang taat atas risalah yang disampaikan, pasti masuk surga. Tapi Rasulullah itu mengenali kita sangat mudah. Jadi muka kita, wajah kita kalau di surga itu datang itu yang umatnya Nabi Muhammad pasti bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena kita ini sering wudu. Jadi makanya dulu itu Abu Bakar juga daimul wudu, Ali daimul wudu, Umar daimul wudu, Abu Hurairah daimul wudu. Jadi mereka ini banyak yang melanggengkan wudunya. Kalau kita ini misalkan duduk ini tiba-tiba nanti batal gitu, pas selesai ngaji keluar ambil wudu, nanti tiba-tiba pulang kira-kira nanti rada siangan batal, kebetulan nggak ngantuk ambil wudu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang dulu itu. Demikian pula yang perempuan-perempuan, Aisyah Ummul Mukminin itu juga daimul wudu. Kemudian Ummu Salamah daimul wudu. Siapa lagi? Asma binti Abu Bakar daimul wudu. Dan masih banyak yang lain. Mereka ini melanggengkan wudunya itu sehingga akhirnya ketika di surga wajahnya itu bersinar, itu bercahaya. Ini Rasul sendiri mengakui. Ketika wajahnya yang bersinar-sinar itu, mereka apa yang dilakukan? Mereka adalah ma syaraba minhu syurbatan. Lalu kemudian dia ini meneguk air yang ada di Telaga Kausar itu, seteguk saja. Jadi ma syaraba minhu syurbatan, dia satu sekali teguk, lam yakhda'u ba'dahu abadan, tak akan merasa haus selamanya. Itu yang dilakukan. Jadi kalau di Telaga Kausar sekali minum dia selama-lamanya tak akan lagi merasa haus. Itu Telaga Kausar. Tapi airnya putih kayak susu gitu. Jadi makanya ada istilah mandi susu gitu kan. Nah, boleh jadi kadang diambilkan dari Telaga Kausar itu istilahnya. Nah, Kausar itu biasa dipakailah oleh orang-orang tuh membuat nama anaknya yang perempuan, dibuatlah nama Kausar itu. Itu artinya adalah telaga di mana Rasulullah itu pertama kali menunggu kita semuanya yang masuk surga itu di Telaga Kausar itu. Lalu dipersilahkan kita untuk meneguk seteguk air yang ada di Telaga Kausar itu, susu ya, isinya telaganya susu. Kemudian barulah kita ini bersolawat kepada Rasulullah. Itu kejadian nanti yang ada di surga sudah bisa digambarkan, dan Rasulullah sudah sering cerita seperti itu. Jadi kalau kita ini sering ngaji aslinya, itu apa yang akan kita jalani di akhirat itu sudah nampak. Oh, kalau aku masuk surga nanti begini. Kalau aku rada nakal berarti belok dikit ke sini. Gitu, itu akan nampak.
Karena sesungguhnya Rasul itu dalam perjalanan hidupnya dulu itu pernah bercerita hari-hari yang akan terjadi di masa yang akan datang itu. Oleh karena itu mari sekali lagi kita bacakan salawat untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan berbicara tentang khalifah yang ke-8 Daulah Fatimiyah, yaitu Al-Muntasir Billah. Al-Muntasir Billah ini adalah putra dari khalifah sebelumnya ke-7, yaitu yang memperbaiki khalifah Daulah Fatimiyah dari ayahnya yang selalu kontroversi, yang memberlakukan jam malam untuk laki-laki sehingga nggak boleh keluar malam. Tak ada kata tongkrong untuk laki-laki, di rumah terus kalau malam. Kemudian yang perempuan nggak boleh keluar sama sekali kecuali dengan izin bagian keamanan. Kalau ketahuan maka akan dikasih sanksi, bahkan dihukum. Lalu kemudian tidak boleh makan buah anggur, sehingga para penduduk ini disuruh untuk menebang semua pohon-pohon anggurnya. Tak ada lagi kata mereka memiliki kebun anggur. Akhirnya income mereka pun terkurangi. Tak boleh makan aromit, lele itu tidak boleh. Kenapa alasannya? Karena lele tidak bersisik dan suka hidup di tempat yang kotor. Padahal pada hakikatnya tak ada ajaran agama pun yang melarang untuk memakannya, karena dia ikan, itu adalah halal. Lalu tak boleh juga makan bayam mulukhiyah, dikarenakan terlalu rendah. Bayam itu di mana-mana bisa tumbuh, tak harus di tempat yang subur dia bisa tumbuh. Akhirnya dilarang oleh khalifah pada saat itu. Nah, khalifah yang ke-7 ini membebaskan semuanya itu. Namun usianya tak panjang, 37 tahun dia lalu meninggal dunia, digantikan putranya, yaitu Al-Muntasir Billah. Jadi Al-Muntasir Billah ini masih kecil, usianya 7 tahun sudah dibaiat menjadi khalifah. Coba bayangkan, umur 7 tahun dibaiat menjadi khalifah. Maka yang melakukan dan melaksanakan seluruh pemerintahan adalah para menterinya. Lalu para menterinya pun bekerja keras untuk mengatur negara, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana politik bisa jalan, ekonomi stabil, bagaimana sosialnya bisa tetap terjalin. Itu yang dilakukannya. Nah, dia ini boleh dikatakan anak yatim lah ya kalau kita bilang. Kenapa demikian? Karena masih kecil dia sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, padahal dia ini khalifah. Namun ingat, lihat di surat Ad-Dukha itu, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan sekali-kali engkau ini berbuat kasar terhadap anak yatim. Karena anak yatim itu kalau sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, maka pastilah Allah yang akan langsung menghandle-nya dia. Allah lah yang langsung akan membawa nasibnya kemana dia mau. Jadi kalau kita terhadap anak yatim, yang hati-hati, karena dia ini langsung urusannya adalah sama Allah, bukan sama manusia lagi. Jadi orang yang yatim itu bukan berarti nggak punya kelebihan. Jangan dihina-hina, mentang-mentang nggak punya bapak, mentang-mentang nggak punya ibu, terus dihina-hina, maka ini salah kaprah. Kenapa? Karena sungguhnya yang akan menghandle langsung dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapannya adalah merupakan sebuah kenyataan. Ini anak yatim. Jadi sama halnya dengan Al-Muntasir Billah, ini dia anak yang yatim. Makanya
Rasul ini mengakui ana wakaful yatam kahataini, aku ini dengan anak yatim seperti dua jari ini. Tuh, dua jari ini artinya adalah aku akan duduk bersamanya sampai kapanpun. Makanya dia dukungan kuat, dukungannya langsung Rasulullah sama Allah, itu anak yatim. Maka kalau ada anak yatim di rumahmu, maka baik-baiklah samanya, berilah harapan yang baik, gemilang cita-cita yang tinggi, pasti insya Allah akan mudah diijabahi. Lebih mudah anak yatim daripada anak yang enggak yatim itu. Tapi ya jangan doa bapaknya mati, ya nanti ya susah. Aku mau yatim bodoh aja bapak mati atau ibu mati lah, kan susah kayak gitu. Tidak boleh lah kayak gitu kan. Nah, itu kan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini terjadi pada al-muntasir billah. Jadi kalau udah anak yatim satu yang menghandle Allah, yang kedua dapat dukungan dari Rasulullah. Itu pengakuan Rasul sendiri. Nah, kemudian al-muntasir billah ini memiliki karakter yang istimewa. Nih, sudah yatim, akhirnya jadi solih. Ketika dia sudah mulai dewasa, maka ia pun lalu bisa melaksanakan kekhalifahan itu, memimpin negara itu dengan semampunya. Dia ini seorang yang lembut. Jadi kalau ada orang curhat, rakyatnya ngomong, apa saja didengar. Lalu dipertimbangkan, lalu bagaimana baiknya, dia minta nasihat sana sini yang lebih dewasa, lebih tua, lebih mengerti di pikiran dia. Lalu kemudian baru ditunaikan sikap yang tepat untuk memutuskannya. Itu yang dilakukan. Terkadang kita ini baru ketua RT, tiba-tiba dia ngambil keputusan aja. Padahal rakyatnya bilang, Pak, saya kan mau usul got dibersihkan, saya kan mau usul itu rumput-rumput itu dibersihkan dulu. Kenapa sudah diputuskan nggak ada gitu ya kan? Ini yang sering terjadi. Sungguhnya Pak RT ini melayani rakyat atau melayani diri sendiri, ya kan gitu. Nah, ini yang harus ditiru oleh para RT yang sifatnya seperti itu. Tirulah al-muntasir billah itu. Lembut dia dengan rakyatnya, sehingga apapun yang ingin disampaikan oleh rakyatnya didengarkan. Kita ini mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kan presiden. Datanglah seorang itu mengadu, namanya Khawlah. Khawlah ini istrinya Aus, namanya laki-lakinya Aus. Si Aus ini baik, pemurah, dermawan, kerja rajin, ke pasar dapat laba banyak, pulang uang dikasihkan ke istrinya semua. Baik. Tapi satu yang kurang dari Aus, itu kalau sudah rewel mulutnya itu langsung upgrade dia jadi model mulut yang kalau ngomong maki-maki gitu. Pernah ada suami kayak gitu, Bu? Nggak ada ya. Nah, ini istrinya langsung dimaki-maki, dikata-katain lah, semuanya keluarlah nama-nama binatang itu ya kan. Nah, dan yang terakhir keluar adalah dia bilang, anti alayya ka dhuhri ummi, katanya. Engkau ini seperti punggungmu kayak punya punggung ibuku, katanya. Saking-sakingnya itu. Nah, saking-sakingnya mulutnya itu kalau di Arab kan sudah celak ngomong kayak gitu. Khawlah ini akhirnya curhat, lapor dia sama Rasul. Rasul, Aus itu bagus Rasul, dia tanggung jawab, anak semuanya juga diajar yang baik sama dia. Kehidupan kami dicukupi Rasul, makanan, pakaian, rumah semua dicukupin, hari-hari dicukupin. Tapi satu Rasul, kalau dia lagi error 404, dia kalau ngomong mulutnya ini upgrade-nya macam-macam. Keluar kata-kata binatang lah, maki-maki lah,
ngata-ngatain aku lah. Terus macam apa ini Rasul? Maka Rasul pun senyum. Dia berpikir, ini kan urusan pribadinya, keluarganya Aus, kata Rasul. Lah ngapain pula saya ngikut-ngikut itu. Tapi ternyata turunlah ayat Quran surat Al-Mujadalah ayat 1. Di situ ketika qad sami Allahu qaulal ladzina tujadilu allati tujadiluka fi zawjiha, keluarlah ayat itu. Ternyata Rasul disuruh untuk menyelesaikan masalah, turunlah ayat. Jadi jangan kira-kira kemudian ketika ada seorang perempuan dimaki-maki laki-lakinya, agama diam saja. Tidak, Allah pun lalu turun itu. Kemudian dipanggillah si Aus. Aus, iya ya Rasul, katanya engkau ngata-ngatain istrimu, maki-maki dan sebagainya. Iya ya Rasul. Kenapa begitu? Kan saya di luar kontrol ya Rasul. Lah kontrol nggak kontrol sama aja. Yang penting kan yang ngerasainnya sakit hati. Terus bagaimana kalau sudah begini Rasul? Kamu harus bayar denda. Apa dendanya Rasul? Dendanya kau bebaskan budak. Punya kagak budak? Enggak punya Rasul. Puasa 2 bulan kuat enggak? Enggak kuat ya Rasul. Yang Ramadan kemarin aja masih ngutang katanya ya kan. Aduh. Terus kasih makanlah 60 orang miskin. Tapi kalau uang segitu enggak ada ya Rasul, kalau setengahnya sih ada, ya udahlah. Setengahnya saya bantu, setengahnya engkau. Udahlah kau lakukan itu, tapi jangan lagi ya. Nanti kalau lagi kayak begitu lagi hukumannya. Oke lah ya Rasul. Mulai saat itulah Aus ini jadi baik itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Rasulullah itu lembut, selalu mendengarkan curhatan-curhatan, omongan-omongan, keluhan-keluhan kaum muslimin. Jadi umat ini terasa diperhatikan. Jadi itu yang ternyata dilakukan oleh Al-Muntasir Billah. Al-Muntasir Billah pun sama. Dia pun juga meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu dalam bentuk mau mendengarkan aduan-aduan rakyatnya. Dia seorang yang lembut. Dia tak mudah marah, tak mudah emosi. Biasanya kalau orang merasa tinggi derajatnya, kedudukannya, maka emosinya kuat. Ditanya dikit dia enggak mau, disenggol dia pergi. Pokoknya dia cueklah dengan orang-orang kecil yang ada di sekitarnya. Tapi beda halnya dengan Al-Muntasir Billah ini yang selalu memberikan curahan perhatian kepada rakyatnya. Al-Muntasir Billah. Lalu yang kedua, sifat kemuliaannya adalah dia selalu memuliakan ilmu pengetahuan. Ini yang diuntungkan Al-Azhar. Nah pada masa Al-Muntasir ini Al-Azhar lalu dibuka banyak di provinsi-provinsi. Di Mesir itu ada 27 provinsi. Semuanya provinsi itu ada Al-Azhar. Ada Madrasah Diniyah Al-Azhar, ada I'dadi Al-Azhar, ada Sanawiyah Al-Azhar, ada Madrasah Ma'had Al-Azhar. Di mana-mana ada. Dan ini adalah merupakan karya besarnya Al-Muntasir Billah. Hingga saat ini Al-Azhar pun di mana-mana ada. Bahkan di tengah-tengah kota, Pak. Kalau kita ini ada sekolah kan di pinggir-pinggir kota tuh. Kalau di Mesir, kalau Bapak itu umroh cari yang Mekah Mesir, nah nanti biar mampir ke Mesir. Nah, itu kalau di Mesir ini dilihat, di tengah kota itu semuanya Al-Azhar. Tengah kota. Perkantoran negara di pinggir-pinggir baru perkantoran. Karena dulu itu adalah punyanya Fatimiyah. Kemudian ketika Fatimiyah runtuh lalu Mesir berubah jadi negara, maka yang Fatimiyah diwakafkan kepada Al-Azhar semua hartanya. Jadi akhirnya
dengan negara itu masih kaya Al-Azhar hartanya itu. Nah, begitu ceritanya itu, Pak. Makanya ini karya besarnya, dia mencintai ilmu pengetahuan. Masjid-masjid dibuka majelis taklim. Makanya setiap masjid itu pasti ada ceramahnya, pasti ada tausiahnya, pasti di dalamnya ini ada pembahasan ilmu, pasti ada kajian-kajian. Tidak ada di Arab itu. Hampir semua masjid pasti ada. Carilah ulama yang pandai ilmu apalah yang kau kehendaki. Oh, mau ingin kajian fikih, cari yang ahli fikih. Oh, mau kajian yang akhlakul karimah, etika Islam, cari yang akhlakul karimah. Oh, mau yang tasawuf akidah, cari yang tasawuf akidah. Oh, mau yang tafsir biasa, cari yang tafsir biasa. Yang seperti itu. Sehingga akhirnya ilmu pengetahuan itu meluas di mana-mana di Mesir pada saat itu. Dia adalah orang yang mencintai ilmu pengetahuan, al-muntasir billah. Lalu yang mulia lagi sifatnya, dia adalah seorang yang dermawan. Dermawan itu suka memberi, Pak. Kalau kita ini bicara orang yang suka memberi, itu belum tentu dia kaya. Memberi itu yang penting dia mau berbuat, mau punya niat. Kalau dia memang punya niat, kalau duitnya banyak pasti ngasih banyak, kalau duitnya sedikit pasti kasih sedikit. Itu kalau dia punya niat. Kalaupun orang itu kaya raya duitnya banyak tapi tak ingin punya sifat memberi, maka dia pun cedil, pelitnya minta ampun. Ini kalau orang bilang seperti itu. Jadi urusan orang dermawan dan tidak dermawan itu adalah bukan urusan kaya atau miskin, tapi urusan kita niat ingin berbuat baik atau tidak niat berbuat baik. Ini adalah dermawan. Al-Muntasir billah punya karakter yang semacam itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Pada tahun 1065 di Mesir ini terkena namanya kelaparan besar, sehingga terkenalah namanya istilah Siddatul Muntasiriyah gitu ceritanya itu. Itu adalah waktu atau masa kelaparan terbesar di Mesir tahun 1065, di mana Nil ini enggak ngalir, Pak. Nil itu kering. Tak biasanya Nil itu kering. Kalau zaman Fir'aun dulu kalau ada Nil kering, dia mengorbankan gadis yang masih perawan. Nanti baru ditunggu, ketika nanti airnya ngalir, dia bilang, oh ini karena kami memberikan persembahan. Tapi ternyata enggak, asal doa saja baik-baik dibiarkan juga airnya akan ngalir juga ketika musim hujan itu turun. Kalau sudah begitu akan normal kembali. Itu yang terjadi. Jangan dikira di Mesir enggak ada hujan. Di Mesir itu ada daerah yang memang jarang hujan, ada yang daerah sering hujan, kayak di Bogor. Malah kadang dengan di Indonesia ini sering di Mesir. Namanya daerahnya Syarqiyah. Syarqiyah. Orang Indonesia kalau bilangnya Zakozik gitu. Kotanya Zakozik, provinsinya namanya Syarqiyah. Itu hampir setiap hari hujan itu. Kalau hujannya di musim dingin, oh dinginnya minta ampun. Itu kalau di Mesir seperti itu. Jadi jangan dikira nggak ada hujan. Sudan yang orang bilang panasnya minta ampun juga sama. Kalau yang tempatnya hujan juga hujannya kencang. Gitu. Jangan dikira tidak ada hujan. Ya, ini kebetulan saya kan di Mesir lama, jadi bisa cerita. 9 tahun saya di Mesir, bisa cerita sama Bapak Ibu semua. Nah, seperti itu yang terjadi. Terjadilah kelaparan yang hampir seluruh Mesir ini menjual ternaknya hanya untuk beli gandum. Gandum tak tumbuh. Kenapa? Karena gandum harus butuh aliran air kayak padi. Gandum harus tumbuh.
Ternyata gandum itu tak mau tumbuh karena tak ada air. Kemudian kapas-kapas yang biasa dijual bisa ditukar untuk beli daging dan lain, itu juga tak tumbuh. Banyak ternak-ternak yang dipotong, disembelih karena kurus. Akhirnya yang tumbuh cuma kurma sama anggur. Hanya itu, yang lain enggak ada. Ini dalam kitab Al-Makriji diceritakan, yang tumbuh hanya kurma dan anggur. Sedangkan pohon-pohon lain seperti pisang itu banyak di sana, Pak. Itu enggak tumbuh. Apel, jeruk itu banyak di sana, enggak tumbuh. Kenapa rupanya? Apel itu kan biasanya hanya di daerah dingin, tapi buktinya di sana bisa buah. Tuh, Bapak mau bilang apa kalau kayak gini? Arab katanya panas, ini apel tumbuh. Tuh, Bapak mau bilang apa? Itulah Allah, Pak. Itu kan pada umumnya apel tumbuh di daerah dingin, tapi kalau Allah menghendaki, ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Tuh, Ibrahim 85 tahun. Enggak mungkin lah punya anak, jalan aja susah, kaki-kaki sudah baut-bautnya kendor, ya kan? Tapi kalau Allah menghendaki juga punya anak, cuma pasangannya masih muda, Pak, ya kan? Nah itu dia, Bapak Ibu gitu. Pasangannya yang satu tua, yang satu muda, punya anak semua, ya kan? Nih. Jadi ibunya Ismail sama ibunya Ishak itu kan mama muda dan mama tua. Ternyata juga bisa punya anak semua gitu. Kalau bapak udah tua ini, istrinya udah rada nenek-nenek, tiba-tiba loh, saya kok agak aneh, jangan kaget. Ibrahim dulu juga pernah begitu, ya kan? Saya malu punya anak umur sudah 55 tahun misalnya, nggak usah malu. Dulu istrinya Ibrahim lebih tua dari itu. Itulah kehendaknya Allah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Al-Muntasir Billah untuk menghadapi kelaparan yang terjadi di Mesir pada saat itu? Yang dilakukan adalah dengan membuka gudang. Jadi negara itu punya gudang. Yang gudang itu isinya gandum, itu penuh. Isinya kurma kering penuh, akhirnya dibagikan ke seluruh rakyatnya. Coba andai negara kita seperti itu, Pak. Kita ini kan pasti punya duit lah negara itu, ya kan. Cuma nggak ngerti di mana. Pasti kalau ditanya uangnya di mana, di kas negara, kasnya di mana, nggak tahu kan gitu, ya kan. Nah, ini artinya sesungguhnya punya. Jadi yang ada yang golongan susah-susah itu yang harus ditolong, harusnya yang diperhatikan. Kalau yang sudah mandiri, enggak perlu. Kalau yang belum mandiri, ditolong, harusnya begitu. Harus ada langkah preventif ke sana. Sama yang terjadi pada masa Al-Muntasir Billah itu. Jadi Al-Muntasir Billah akhirnya membuka gudangnya itu, dibagikan kepada seluruh rakyatnya. Tapi pun enggak bisa menyelesaikan. Dia lalu mengundang seorang pakar dari Syams, namanya Badar Al-Jamili. Dia kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri. Dia bisa menyelesaikan masalah kelaparan yang ada di sana. Namanya Badar Al-Jamili. Badar Al-Jamali. Terkenal sekali itu orangnya. Jadi kalau ada masalah, dia orangnya yang tahu itu, ya, dia menyelesaikan. Kira-kira di Indonesia juga pasti adalah yang seperti itu. Dialah yang bisa menyelesaikan persoalan. Dia politik diselesaikan oleh Badar Al-Jamali. Persoalan ekonomi diselesaikan Badar Al-Jamali. Persoalan masalah sosial, keamanan juga diselesaikan oleh Badar Al-Jamali. Akhirnya dibantulah Khalifah Al-Muntasir Billah oleh Badar Al-Jamali itu sampai usianya 67. Jadi kalau usia 67 dia sakit-sakit menjadi khalifah lama,
selama 58 tahun. Ini belum ada sekarang presiden 58 tahun ini. Dia ini Al-Muntasir Billah itu. Pada khalifah Daulah Fatimiyah, khalifah yang ke-8. Dia lalu wafat meninggalkan 2 putra, tapi ternyata putra ini membawa fitnah. Dia berebut kekuasaan dia. Namanya Nizal dan Al-Musta'li. Insyaallah kita akan sampaikan di pekan yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bubure wis mlebu, artinya yo wis lapane kayak bubure wis disiapne gitu. Cukup, mudah-mudahan meskipun yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu semua sehat walafiat. Putra-putrinya mudah-mudahan yang di rumah sana semuanya jadi generasi soleh dan solehat. Kemudian rezeki Bapak Ibu semuanya sampai akhir hayat selalu diberikan rezeki yang banyak dan berkah. Amin Allahumma amin. Kalau sudah banyak, jangan lupa pakailah, dimanfaatkan sebaik-baiknya di ujung usia kita ini. Gitu nggih. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya